Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan masih langsung dari Doha, Qatar. Saat ini gue lagi ada di Burj Al Manah di West Bay. Dan gue sambil makan malam, sambil juga ngopi-ngopi. Dan tadi gue sedikit melakukan riset kecil-kecilan. Sebenarnya nggak kecil-kecilan, lumayan serius juga. Jadi kalau biasanya banyak podcast, banyak juga mungkin pembahasan analisa yang memaparkan ya data dan fakta, mengupas permainan tim nasional Indonesia. Kali ini gue sedikit berbeda. Gue akan memaparkan ke kalian semua sedikit statistik permainan dan juga data kekuatan dan kelemahan juga dari calon lawan kita Uzbekistan yang akan kita hadapi besok ya, hari Senin tanggal 29 April 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium ya, jam 21 waktu Indonesia Barat dalam rangka semifinal ya Piala AFC Under 23. Alright, jadi seperti yang gue bilang tadi, kita akan mengintip sedikit kekuatan, bukan sedikit lah, ini banyak nih dari Uzbekistan. Gue akan memberikan sedikit gambaran umum ya soal Uzbekistan ini, tim nasional U23-nya seperti apa. Lalu baru nanti gue akan breakdown ke data yang lebih detail ya, dan mudah-mudahan gue bisa menyajikannya sangat simple sehingga kalian bisa mendapatkan insight ya. Ini mungkin nggak tahu ya apakah bisa berguna untuk timnas, siapa tahu aja ada masukan, ditonton sama Coach Nova dan kawan-kawan. Kalau nggak ada masalah. Mungkin ini buat menemani kita juga supaya kita ada gambaran kira-kira lawan kita ini seperti apa gaya bermainnya, kemudian siapa aja yang mesti diwaspadai dan gaya mainnya itu bagaimana. Ada beberapa individu yang mungkin menarik untuk kita kulik ya. Nah, pertama yang perlu kita ketahui adalah begitu banyak pemain Uzbekistan itu jebolan dari Asian Games 2000 tahun lalu ya di Hangzhou ya, bacanya Hangzhou. Gue catat setidaknya ada 6 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kurang lebih 8 lah minimal yang gue catat, mungkin lebih ya. Tapi yang jelas banyak banget jebolan dari Asian Games tahun lalu. Hangzhou, gue aja salah mulu. Itu yang tentunya juga berpengalaman bertemu dengan tim nasional kita, Ramadhan Sananta dan kawan-kawan. Jadi ini seru nih pertandingan ini, makanya gue bikin judulnya kalau nggak berubah revenge. Dan kita datang sekarang dengan squad dan mentality yang lebih baik lagi. Kemudian pelatihnya ini juga sama, pelatihnya juga Timur Kapatse ya, itu pelatih yang sangat berpengalaman dan juga pernah berumput di Stadion Gelora Bung Karno ya waktu Piala Asia 2007. Oke, dan juga ada 1-2 pemain yang jebolan dari AFC U20 di mana saat itu kita bermain 0-0 dengan Uzbekistan. Sementara di Asian Games itu kita kalah 2-1 ya. Oke, secara kekuatan kalau kalian mungkin sempat mendengar ya kelebihan dari Uzbekistan ini, set piece sebenarnya dari riset kecil-kecilan yang gue bikin ini itu terpatahkan. Karena dari 12 gol yang tercipta itu hanya 2 yang terjadi dari penalti, dari titik putih. Itu pun penalti ya, jadi bukan free kick langsung. Free kick langsung ini nggak ada sama sekali teman-teman. Sama sekali nggak ada. Ada 12 gol tercipta, baik di babak grup 10 gol, kemudian 2 gol melawan Arab Saudi di babak perempat final, itu tidak ada satupun yang direct free kick. Memang ada 1 gol itu diawali dari free kick, tapi kemudian jadinya open play. Jadi tap in. Jadi nggak ada sama sekali misalnya corner kick atau free kick kemudian langsung disundul jadi gol, itu nggak ada. Jadi ada dari free kick dulu, kemudian disambar ada prosesnya dulu baru menjadi gol. Justru dari 12 gol tersebut yang 10 diantaranya itu adalah dari open play. Open play itu macam-macam, ada yang cutback, ada yang umpan terobosan, ada juga yang serangan balik, ada yang bola muntah dan sebagainya. 83% gol dari Uzbekistan ini dari open play, dan sisanya 16,6% itu atau 2 gol, gampangnya 2 gol itu tercipta dari penalti, 10 gol dari open play. Ya, jadi cuman dari
open play tersebut ada 2 yang dari tandukan, sundulan, dan itu bahaya banget ya. Jadi kita bisa lihat dari sini kekuatan dari Uzbekistan itu justru bukan di set piece. Bukan berarti kita tidak mewaspadai set piece mereka, enggak. Cuman kecepatan mereka. Nah, kalau orang bilang mereka bermain fisik, kecepatan, pressingnya sangat baik, itu betul. Karena ada 2-3 kali momentum mereka melakukan pressing, ada yang jadi gol, ada yang jadi peluang. Pressing mereka sangat berbahaya, sangat kompak, dan ini gua rasa karena mereka sudah bermain bareng dalam 1-2 tahun terakhir ya. Itu yang gue bilang tadi, ada kaitannya mereka sudah bermain di Asian Games, cukup banyak di bulan Asian Games. Jadi ketika mereka punya sistem yaitu pressing, itu dilakukan dengan baik. Oke. Kemudian ya, dari komparasi umum, sebelum nanti gue akan mention 1, 2, 3, 4 pemain yang patut diwaspadai dan siapa aja yang selalu bermain sebagai starter dalam 4 laga terakhir. Jadi gue membuat sebuah komparasi kecil-kecilan dari 4 pertandingan terakhir antara Indonesia dan Uzbekistan. Jadi gue senggol sedikit juga nih, soal statistik ya, statistik dari kedua tim. Kalau kita bandingkan dari segi ketajaman atau create chances, memang harus diakui Uzbekistan itu lebih baik kalau dibanding kita. Nanti gue coba akan buat sedikit table yang gampang kalian pahami ya. Jadi ketika gue menarasikan ini, kalian dimudahkan dengan data di tampilan kalian. Soal attempts atau shot, ini bukan on goal ya, bukan on target. Itu kalau kita lihat Uzbekistan itu mereka mencatatkan 19,5 per pertandingan secara rata-rata shootnya. Jadi mau menipis mau tipis di pinggir gawang, mau kena tiang, mau apa segala macam, itu ada 19,5 secara rata-rata. Sementara Indonesia itu memang tidak berbeda jauh nih, hanya 18, nggak berbeda jauh lah, itu sedikit ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika berbicara clinical atau ketajaman, itu langsung kita jomplang. Uzbekistan itu tercatat 7,25 shot on goal per pertandingan. Ini luar biasa bahaya nih teman-teman ya. Dan itu seperti yang gue bilang tadi di awal, banyak dari hasil build up serangan open play. Sementara Indonesia drop jauh ke 4,75. Jadi Uzbekistan itu 7,25 shot on goal per pertandingan secara rata-rata. Indonesia itu 4,75. Padahal secara attempt sebenarnya nggak beda jauh. Nah, makanya ini bisa kita lihat secara permainan kemarin kan banyak banget peluang yang terbuang ya. Salah satunya Marcelino Ferdinand ya, yang ada mungkin berapa kali dia buang peluang. Jadi data dengan permainan itu sebenarnya seharusnya nggak berbeda jauh ya. Biasanya data itu menggambarkan permainan di lapangan gitu ya. Oke, kemudian ini menarik nih teman-teman ya, dari segi ball possession. Dari segi ball possession sebenarnya juga nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Memang tetap unggul Uzbekistan sedikit. 60 secara rata-rata mereka unggul 61,25%. Kita 56,25%. Kalau kita ambil umumnya, memang kita tetap selalu secara rata-rata di atas lawan kita. Ini satu hal positifnya. Tapi memang sedikit Uzbekistan ada di atas kita. Gua nggak terlalu worry. Kenapa? Kalau untuk ball possession kita justru gua lebih senang atau lebih pede. Karena kita itu rata. Artinya secara pertandingan itu lawan Australia, lawan Qatar misalnya kita menguasai 57%. Lawan Australia 64%. Lawan Jordan 53% dan lawan Korsel 53%. Jadi rataannya itu rata. Sementara kalau Uzbekistan, mereka ketika menghadapi Malaysia 59%. Nah, lawan Kuwait 74%. Jadi mereka banyak mendapat kontribusi ball position dari Kuwait yang tim sangat lemah gitu. Kemudian baru mereka lawan Vietnam 64% yang memang juga relatif lemah. Nah, lawan Arab mereka kalah 48%. Jadi untuk ball position ini nggak terlalu penting. Ya, walaupun kita juga cukup dominan, tapi ini tidak menentukan apapun lah. Dan kita dengan mereka pun nggak beda jauh. Jadi so far yang paling concern adalah clinical. Clinical kita jauh, lumayan jauh lah dibandingkan Uzbekistan dalam memanfaatkan peluang. Ini makanya mereka bisa mencetak 12 gol sejauh ini. Ya, sementara kita hanya 1 tambah 4, Yordania 5. Kemudian lawan berapa ya? Gue jadi lupa ya. Di grup kita mencetak 5 gol, ya, 1 ke gawang Australia, 4 ke gawang Yordania, dan di babak fase grup lawan Korsel itu 2 gol. Jadi 7 gol kita
sejauh ini mencetak gol 7 dibandingkan 12. Nah, jadi sekali lagi data juga menunjukkan permainan di atas lapangan. Bagaimana kita begitu banyak membuang peluang sehingga gagal mencetak gol lebih banyak lagi. Hal yang paling bisa kita lihat adalah ketika menghadapi Korea Selatan. Ketika kita unggul 2-1, kita banyak peluang, tapi kita sia-siakan yang seharusnya kita bisa killing the goal ya, jelas ya. Nah, ini yang satu lagi yang menarik, yang terakhir soal pelanggaran. Pelanggaran kalau kita lihat Indonesia itu relatif sangat banyak melakukan pelanggaran dibandingkan Uzbekistan. Nah, ini kaitannya dengan hati-hati nanti karena ada VAR, kemudian juga Uzbekistan ini mungkin bisa memanfaatkan ini karena mereka dapat penalti itu dua, satu dari pelanggaran, satu dari handsball, gitu ya. Jadi kita akan lihat datanya. Secara rata-rata Indonesia itu menciptakan 16,5 pelanggaran per pertandingan. Kalau di total itu kita melakukan pelanggaran itu 35, 45, 46, 66 kali selama 4 pertandingan. 66 kali alias rata-rata 16,5. Benar ya? Ya, benar. Nah, sementara kalau kita lihat pelanggaran yang dilakukan Uzbekistan itu lebih sedikit. Mereka secara rata-rata hanya melakukan 13,75 pelanggaran per pertandingan. Jadi beda 3 pelanggaran per pertandingan. Ya, sedanglah bedanya. Dan ini paling banyak mereka melakukan pelanggaran menghadapi Arab Saudi ya. Jadi kalau tanpa Arab Saudi, rata-rata mereka turun. Nah, ini juga yang gue bilang tadi harus diwaspadai, jangan sampai kita ceroboh ya, kemudian melakukan pelanggaran dan kita mendapat hukuman. Dan ini pula sudah ditegaskan oleh manajer tim Pak Sumarji, berulang kali itu wasit VAR itu selalu melakukan briefing ke hotel untuk mereka memahami ya aturan yang saat ini yang begitu ketat. Oke, nah terkait pemain terakhir ya sebelum gue tutup, sebenarnya sedikit gue tambahkan pemain jebolan U20 ya. Justru kalau kita banyak untuk U20 yaitu ada Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, kemudian Hoki Caraka, Doni Tripamungkas dan Dava Fasya. Yang dari catatan gue ada 5 ya, lumayan banyak. Jadi mudah-mudahan dari beberapa pemain ini nanti bisa mengambil pengalaman dari kekalahan kita di di U20 di Uzbekistan waktu 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Nah, terkait dengan pemain dari Uzbekistan ini ada 1, 2 pemain ini yang selalu bermain setiap pertandingan itu sebagai starter ya. Yang pertama yang paling penting dan harus diwaspadai adalah nomor 10. Ya, ini pemain yang sangat cepat, tidak terlalu tinggi, lincah. Jadi bukan hanya cepat tapi lincah juga gitu, licin. Kemudian punya kaki kiri yang yahut, kemudian dia juga penalty taker. Ya, free kick taker, walaupun tidak terlalu bahaya. Kaki kiri ya, kidal, dan dia kapten tim. Ini kapten, selalu bermain dalam 4 laga. Dan kemudian memberikan beberapa, ada assist lah dia. Ini yang patut diwaspadai, sangat cepat ya. Selalu dalam formasi 4-2-3-1 yang ditampilkan oleh Timur itu, si Jasurbek Zalolidonov ini tidak pernah digantikan sebagai starter. Sementara formasi kan 4-2-3-1. Jadi 3-1-nya itu tidak ada yang selalu bermain sebagai starter dalam 4 pertandingan. Mungkin hanya Ruslan Bekzianov ini nomor 20 yang paling sering setelah Jasurbek, yaitu 3 kali dia tampil sebagai starter nomor 20 ya. Nah, untuk pemain depan itu memang ada 2 pilihan sebenarnya, antara nomor 11 Otabek Jurarubiev atau nomor 19. Nomor 19 itu namanya Kushain Norchaev. Susah namanya, Norcep lah pada gampang ya. Jadi nomor 19 ini yang kelihatannya lebih akan mungkin ditampilkan sebagai starter nanti, karena dalam 4 laga itu dia yang kelihatannya setiap ditampilkan itu lebih perform ya. Terbukti dari 2 gol yang sudah diciptakan dalam 4 laga ya. Nomor 19 nih. Nomor 11 ini jadi kayak cadangan lah gitu ya. Mungkin kayak Ramadan Sanantanya kita gitu. Nomor 19 itu seperti kalau di kita mungkin Rafael Strike-nya gitu ya. Nah, untuk di tengah itu memang mereka selalu melakukan rotasi ya. Ada nomor 15 itu 2 kali tampil sebagai starter, dan juga nomor 23 itu bermain 2 kali sebagai starter. Jadi ini sangat cair ya. Tapi gua rasa antara 15 dan 23 ini ya mereka salah satu pasti ada yang dimainkan nanti ya sebagai double pivot. Nah, kita ke belakang. Di belakang itu ada 1 pemain yang akan menjadi tantangan ya. Tantangan buat Marcelino Ferdinand, buat
Witan Sulaiman atau satu lagi siapapun yang nanti akan menggantikan Rafael Strike untuk bisa membongkar pertahanan Uzbekistan yang sejauh ini dalam 4 laga belum kebobolan. Salah satu alasannya adalah selain mereka punya pressing yang sangat baik, yang sangat tinggi, tapi juga mereka punya sosok individu dalam seorang Muhammad Qodir Kamraliev nomor 5. Ya, ini sebenarnya cocok juga jadi kapten ya, karena posturnya kemudian pembawaannya juga sangat-sangat mantap gitu ya. Tapi tentunya kita akan merubuhkan dia nanti ya. Jadi dia ini selalu juga tampil sebagai starter dari pertandingan pertama, selalu sebagai starter dan tidak pernah digantikan sekalipun. Itu badannya cukup besar. Cuman kalau gue lihat sebenarnya dia juga punya kelemahan seperti yang Sintayong katakan sebelum dia membongkar pertahanan Korea Selatan di presscon. Tidak ada tim yang sempurna, itu pasti ada kelemahannya, asalkan kita bisa tahu di mana titiknya dan kemudian bagaimana caranya dan siapa yang melakukan. Nah, itu tugasnya Sintayong lah, dia lebih pintar. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari statistik, pemain ini jelas yang paling harus dibongkar cracknya, kodenya kalau kita mau menjebol pertahanan Korea Selatan. Sebenarnya ada satu momen saat melawan Vietnam, gue lupa nama pemain Vietnamnya, intinya dia berhasil mengelabui Kamraliev ini ya. Jadi dia ini sebenarnya kalau menurut gue ya secara badan itu nggak terlalu lentur gitu. Jadi mungkin ini bisa diadu dengan pemain-pemain kita yang kita tahu punya kecepatan gitu. Makanya gue nggak tahu, dan nanti mungkin bisa jadi Kelly Sawyer yang akan dipasang ya untuk melawan pemain yang besar seperti ini, di badan tegap, dan apalagi yang kita sering dengar karena memang mereka banyak mengandalkan fisik ya. Untuk penjaga gawang pilihan mereka udah pasti kemungkinan besar lah diisi oleh Abdul Fot Mematov, nomor 1 nih, nomor punggung 1. Dia hanya absen itu kalau nggak salah di laga kedua. Setelah itu dia jadi starter. Jadi dia starter pertandingan pertama, ketiga, dan juga kemarin lawan Arab Saudi. Nah, gue rasa itu ya. Mudah-mudahan penyampaian gue tidak terlalu belibet. Ya, nanti akan gue bantu dengan table ataupun grafis-grafis kecil supaya kalian bisa lebih mudah untuk untuk memahami atau melihat kira-kira seperti apa bentuk dari kekuatan Uzbekistan. Ya, tentunya kita berharap Sintayong, gue yakin juga sudah melakukan riset seperti ini, dan kita berharap Sintayong kembali menemukan gingsengnya ya, atau serumnya untuk bisa menaklukkan atau menjebol pertahanan Uzbekistan yang sejauh ini dalam 4 pertandingan, berarti kalau dikali 9 itu berapa? 360 menit ditambah injury time mungkin 400 menit belum kebobolan. Tapi gua berdoa dan berharap seperti biasa kita hanya itu yang bisa kita lakukan supaya Indonesia bisa menembus pertahanan Uzbekistan dan maju ke final dan lolos ke Paris untuk pertama kalinya. Untuk kedua kalinya ya di Olimpiade, karena pertama kali kita tahun 56 ya. Oke, mungkin itu dulu pemaparan dari gua. Bikin risetnya agak lumayan lama, tapi memaparinkannya hanya sebentar, dan apalagi kalian nontonnya enak ya. Gak apa-apa, terima kasih. Dan oh ya, gua sedikit kasih informasi. Besok jadi jadwalnya akan ada konferensi pers jam 11.30 waktu sini. Tinggal tambahin 4 aja kalau di Indonesia, berarti 12, 1, 2, 3, 3.30, setengah 4 sore. Ya, Sintayong nanti akan ditemani siapa kita nggak tahu, dan setelah itu biasanya dilanjutkan oleh dengan official training terakhir ya. Stay tune terus di sini, gua akan mengabarkan ke kalian yang terbaru. Terima kasih dan stay happy and stay healthy.